كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Jemaah sekalian a'azanallahu iyyakum. Sejak tahun 1948 hingga hari ini, kaum muslimin di Palestina mengalami penindasan penjajahan oleh pendatang, bukan dari pihak luar, namun dari pihak tamu, bahkan para pencari suaka keamanan yang katanya datang tahun 1945 dari Eropa sebagai korban kekejaman Nazi Jerman dengan diakomodir oleh Amerika, Inggris dan Barat, yaitu pengungsi Yahudi yang katanya korban kekejaman Nazi Jerman. Mereka datang berbondong-bondong dari Eropa menuju tanah Syam, yaitu Palestina, dengan mengemis tempat tinggal, dengan mengemis agar dilindungi dari kekejaman Jerman dan seterusnya. Orang-orang Palestina adalah orang-orang yang dermawan dan murah hati. Mereka tidak memandang perbedaan keagama dari para pendatang Eropa tersebut yang merupakan Yahudi. Mereka mempersilahkan. Selama 3 tahun para pencari suaka tersebut dari 1945 hingga 48 ternyata mereka dipersenjatai dari luar oleh Amerika, Inggris dan Perancis. Ternyata tamu tersebut berbalik mengkudeta tuan rumah yang telah memberikan kebaikan besar kepada mereka, yaitu pemerintah Palestina. Dan pemerintah Palestina sebelum itu adalah negara berdaulat yang pada tahun 1945 Palestina bersama Mesir dan negara Arab yang lainnya itu memberikan pengakuan yang sangat penting, yang sangat krusial bagi kemerdekaan Indonesia 1945, di mana negara-negara barat yang merupakan sekutu Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut. Dan ternyata Palestina sebagai negara yang berdaulat 1945 mengakui, sehingga kemerdekaan Indonesia menjadi diperhitungkan di mata dunia internasional saat itu. Kembali ke penjajahan Palestina. Palestina dijajah dari 1948 hingga hari ini. Hingga hari ini jamaah, maka segala macam jihad perlawanan yang dilakukan oleh kaum muslimin di Palestina itu adalah jihad difa, yaitu jihad mempertahankan diri karena dijajah oleh musuh, karena diserang oleh musuh, dan bukan jihad tolak. Apa itu jihad difa, jihad tolak? Sebagaimana di buku-buku fikih di semua mazhab disebutkan, yang namanya jihad ada 2, yaitu jihad difa, yaitu jihad mempertahankan diri karena diserang, dan yang kedua jihad tolak, yaitu jihad invasi, menyerang. Kalau jihad tolak dikenal juga dengan jihad hujum. Invasi itu diperlukan syarat dan ketentuan yang berlaku, di antaranya bersama pemimpin atau ulil amri. Kemudian adanya izin orang tua kalau dia masih memiliki orang tua. Kemudian izin penghutang kalau dia dahulu berhutang. Yang keempat, izin dari tuan kalau dia adalah seorang budak. Yang kelima, memiliki kemampuan yang bisa mengalahkan negeri yang akan ditaklukkan. Adapun jihad difa tidak dibutuhkan persyaratan itu. Kapan musuh menyerang, maka fardu ain bagi setiap muslim yang berada di sebuah negeri yang negerinya diserang musuh untuk mempertahankan diri. Disebutkan di kitab Fathul Mu'in oleh Al-Malibari, kitab fikih Syafi'i dan para fuqaha yang lainnya menyebutkan di kitab-kitab fikih, musuh datang menyerang, maka wajib mempertahankan diri walaupun dengan batu, walaupun dengan kayu. Oleh karena itu para kiai di negeri ini mereka memfatwakan melawan Belanda dengan persenjataan yang canggih saat itu, meriam, bedil, peluru, dilawan dengan apa? Bambu runcing. Dan semua pengorbanan pahlawan kita itu adalah jihad syar'i. Jihad syar'i, bukan jihad yang sia-sia. Walaupun orang-orang Jawa pada saat perang Diponegoro meninggal, dan meninggal tidak sia-sia. Semoga Allah jadikan mereka sebagai syuhada, orang yang mati syahid. 200.000 kaum muslimin
melawan Belanda yang waktu itu kekuatannya sangat luar biasa. Begitu juga dengan Bung Tomo, begitu juga dengan Hasanuddin di Aceh. Tokoh Umar dan istrinya melakukan perlawanan, itu semua perlawanan yang syar'i. Begitu juga dengan kaum muslimin di Palestina saat ini, mereka melakukan perlawanan sampai akhirnya tahun 1967 negara-negara Arab bersatu untuk memerangi Yahudi. Dan memang demikian, dalam kitab-kitab fikih disebutkan oleh Imam An-Nawawi di Raudhatul Talibin dan para fuqaha yang lainnya, apabila sebuah negeri muslimin diserang, maka wajib bagi setiap muslim yang berada di sekitarnya untuk menghalau musuh, membantu kaum muslimin yang diserang. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa yata'ayyanu fardu ain liman qarba fardu ain, bagi setiap kaum muslimin yang ada di dekatnya. Maka negara-negara Arab sejak Palestina dijajah hingga hari ini, mereka memiliki kewajiban fardu ain untuk membela kaum muslimin, mengusir, menghalau musuh. 1967 kaum muslimin semua bersatu. Namun qaddarallah wa masyafa'al, ternyata mereka kalah dan hingga hari ini. Kemudian 1987 Syekh Ahmad Yasin, seorang ulama di Palestina, membuat gerakan intifadah, yaitu perlawanan terhadap Yahudi dengan melempar batu, dan difatwakan oleh para ulama Saudi saat itu, semisal Syekh bin Baz, dukungan dan seterusnya. Dan kaum muslimin saat ini kita terhinakan, membiarkan kaum muslimin Palestina berjuang sendirian. Ada yang membantu namun tidak membantu dengan senjata. Dan kita, apa yang kita bisa kita bantu, itulah yang kita mampu dan itulah yang mesti kita berikan. Kita mampu donasi, kita mampu doa, kita mampu memberikan keberpihakan kita dan menampakkan keberpihakan tersebut. Dan kita menyanggah, membantah semua orang yang membuat framing-framing buruk terhadap kaum muslimin di Palestina. Semisal orang-orang liberal dan juga para buzzer-buzzer Yahudi yang mereka mengatakan, buat apa membantu kaum muslimin di Palestina, jauh-jauh di sana, di negeri kita juga banyak yang butuh pertolongan. Subhanallah, ini adalah pengembos jamaah sekalian. Kaum muslimin, kata Nabi SAW, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau ada satu tubuh yang sakit, seluruh tubuh akan merasakan sakit. Kalau kita tidak merasakan sakit apa yang dialami oleh kaum muslimin di Palestina, periksa, cek iman kita. Jangan-jangan ada yang salah, jangan-jangan ada yang error dalam keimanan kita. Nabi SAW sabdakan, al-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan. Seorang muslim itu bagaikan bangunan, dia menguatkan satu sama lain. Kenapa demikian? Innamal mu'minuna ikhwah. Karena Allah Ta'ala berfirman, kaum muslimin itu, kaum mukminin itu bersaudara. Maka persaudaraan mukmin tidak dibatasi oleh letak geografis, perbedaan ras, perbedaan famili. Tidak demikian jamaah sekalian. Cukup dengan mereka beriman, maka kita berpihak kepada mereka, kita membantu mereka, mendonasikan harta, mendoakan, kita menyatakan keberpihakan. Dan jamaah sekalian ketahuilah, apa yang terjadi di Palestina hakikatnya adalah ujian keimanan juga untuk kita. Kemana kaki kita pijakkan? Apakah berpihak kepada musuh? Naudzubillah, ini adalah kekufuran akbar. Atau berpihak kepada kaum muslimin Palestina, ini adalah keimanan. Dan tidak ada pilihan berikutnya. Pilihan berikutnya hanya jalan orang-orang munafik, yaitu pilihan kekufuran juga dengan mengembosi. Oh, salah sendiri, ngapain ngelawan? Udah tahu nggak punya kekuatan, ngelawan Yahudi juga kalah, tuh kan rasain. La ilaha illallah, ini adalah jalan-jalannya orang munafik yang menyalahkan jihadnya para sahabat di perang Uhud dengan menyalahkan sahabat. Tuh kan, coba ikutin kami. Subhanallah, ini diserang jemaah, ini dijajah. Maka semua perlawanan kaum muslimin di Palestina adalah jihad difa, jihad perlawanan. Maka kita bungkam orang-orang yang mengembosi jihad kaum muslimin di Palestina, dari kalangan buzzer maupun orang-orang pengajian yang mereka berlagak bijak, namun hakikatnya adalah mengembosi jihad kaum muslimin di Palestina. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita tampakkan keberpihakan kita. Kita bungkam mereka yang mendiskreditkan, menyudutkan kaum muslimin di Palestina. Dan apa yang kita bisa bantu, yaitu yang disebutkan oleh para fuqaha, para ulama, muqata'atul a'da al-iqtisadiyah atau tijariyah, yaitu kita memboikot, tidak membeli produk-produk musuh yang terang-terangan, jelas-jelas berpihak membantu perekonomian musuh. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan bahwa memboikot produk yang jelas di situ mendukung musuh, yang jelas-jelas.
mendukung musuh. Kata beliau, ruknun azimun min arkanil jihad. Itu adalah rukun yang besar dalam rukun jihad. Memang jiwa kita, raga kita tidak berada di Palestina sana melawan Zionis. Namun apa yang kita lakukan di sini dengan berupaya membungkam orang-orang yang mendiskreditkan kaum muslimin di Palestina. Kemudian kita tidak membeli produk-produk yang jelas-jelas itu membela musuh. Terlebih lagi produk tersebut juga memiliki opsi yang lain yang dihasilkan di karya-karya anak-anak bangsa, karya kaum muslimin. Kita tidak membeli ayam-ayam goreng hasil olahan Amerika sana yang jelas-jelas uangnya untuk musuh Yahudi. Ternyata di Indonesia sini banyak kaum muslimin yang jualan juga serupa. Kita lebih memilih itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, apa yang kita lakukan ini juga adalah bagian dari jihad kaum muslimin yang kita bisa lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma aqulu lakum kama qultu lakum fi khutbatil ula alittaqullah faqad faza al muttaqun. Jamaah sekalian azanillah iyakum, sekali lagi keberpihakan kita kepada kaum muslimin di Palestina adalah keniscayaan, kemestian, keharusan. Karena itulah hakikat keimanan. Nabi sabdakan, "Ausaka ural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah wal mu'adatu fillah wal mu'alatu fillah." Tali iman yang paling kuat ialah ikatan iman yang paling kuat, cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas berpihak karena Allah, memusuhi karena Allah. Kita memberikan keberpihakan kepada kaum muslimin di Palestina. Kenapa kita tidak kenal mereka secara person per person? Kita tidak satu bangsa dengan mereka. Beda kewarganegaraan, juga beda famili. Namun kenapa kita berpihak kepada mereka? Karena keimanan. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Kita memusuhi orang-orang Yahudi. Kenapa? Kita tidak satu bangsa dengan mereka. Mereka pun tidak menjajah kita. Mereka pun tidak pernah berbuat keburukan kepada kita. Tapi kita memusuhi mereka. Kenapa? Karena mereka memusuhi kaum muslimin Palestina, menyakiti saudara-saudara kita. Apabila kita sudah melakukan ini, itulah tali keimanan yang paling kuat. Yang kata Nabi SAW, awsaqurul iman, tali iman yang paling kuat. Oleh karena itu kaum muslimin di Palestina, kita berpihak kepada mereka tanpa melihat apa kewarganegaraan mereka, ras mereka. Bahkan kita tidak melihat ormas apa mereka berasal, mazhab apa. Selama mereka masih muslim, maka kita memberikan keberpihakan. Bagaimana tidak jamaah sekalian? Ketika terjadi perang besar di masa Rasulullah SAW dan para sahabat antar dua negara adidaya saat itu, yaitu kerajaan Romawi yang ada di Bizantium, mereka beragama Katolik Roma, melawan kerajaan Persia yang ada di Iran sebelah sana, beragama Majusi, penyembah api. Dan Rasulullah SAW dan para sahabat berpihak kepada Romawi yang merupakan orang-orang Nasrani. Bahkan ketika Romawi menang melawan Majusi, Rasulullah SAW dan para sahabat bergembira. Allah nyatakan di Al-Quran, di surah Ar-Rum, ketika menang Romawi, Allah berfirman, yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari kemenangan Romawi, kaum muslimin di saat itu, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka semua bergembira. Kenapa bergembira? Ibnu Abbas mentafsirkan ayat tersebut, li'annahum ahlul kitab aqrabu ilal islam minal majusi. Karena orang-orang Katolik Roma Nasrani, mereka adalah ahlul kitab. Mereka kenal Allah, kenal Injil, kenal Nabi, kenal hari kiamat. Mereka lebih dekat kepada Islam daripada orang yang Majusi, penyembah api, yang tidak kenal Allah, tidak kenal hari akhir, tidak kenal Nabi, tidak kenal Rasul, tidak kenal malaikat. Apalagi yang berkonflik di sana adalah kaum muslimin jelas-jelas. Maka mesti kita memberikan keberpihakan. Dan saat ini jamaah sekalian sangat disayangkan kaum muslimin, terutama di Indonesia, sedikit sekali atau tidak banyak dari jumlah mereka yang menampakkan keberpihakan. Apa yang kita bisa nyatakan keberpihakan kita di mana? Di media sosial, di akun-akun media sosial kita, di Instagram, di Facebook, kemudian di WhatsApp, dimanapun ada teman kita tampakkan. Dan sekarang kaum muslimin mereka sibuk dengan dunia mereka. Yang anak muda sibuk dengan nongkrongnya, ngopinya. Orang kerja sibuk
media sosialnya dengan ini dan itunya, tanpa ada sepatah kata pun menampakkan, mendoakan, memberikan keberpihakan kepada kaum muslimin di Palestina. Ini sangat disayangkan. Oleh karena itu jamaah sekalian, melalui sidang Jumat kali ini, kita menggugah diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk menyuarakan keberpihakan kita kepada kaum muslimin di Palestina. Kita doakan mereka, kita nampakkan keberpihakan. Apa yang kita bisa bantu dari materi, itulah yang kita bisa lakukan. Kemudian kita menampakkan keberpihakan tersebut di media sosial yang ini memiliki peran yang besar untuk menyuarakan pendapat kita. Kita bantah, kita sanggah setiap para pengembos dari kalangan buzzer-buzzer Yahudi dan semisalnya. Dan kita tidak membeli produk-produk yang jelas-jelas itu adalah pendukung musuh. Terlebih lagi produk tersebut juga memiliki alternatif yang bagus dari karya-karya anak bangsa. Kita doakan semoga kaum muslimin di Palestina diberikan kemenangan dan dihancurkan yang musuh-musuh mereka oleh Allah secepatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah mansur ikhwanan fi Palestin. Allah mansur ikhwanan fi Palestin. Allah mansur ikhwanan fi Palestin. Allah mansur ikhwanal muslimin al mustadafin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allah madamir a'da'uhum al yahud ya rabbal alamin. Allah ma'alaika bi dawlati Israil wa man ma'ahum wa man nasarahum wa man yu'ayyiduhum ya rabbal alamin. Allah ma'alaika bi Amerika wa man ma'ahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.